Puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mungkin beberapa dari kita belum tahu sejarah tentang siapa sebenarnya Potini ini, Samaritan's Woman ini. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang sejarahnya, tentang bagaimana Tuhan menyentuh hatinya, yang ini juga merefleksikan bagaimana kehidupan kita saat ini. Kita berdoa saat ini kita semua sama-sama membuka hati kita. Kita sama-sama membayangkan bagaimana kehidupan seorang Potini dan kita boleh lihat diri kita bagaimana Tuhan juga melakukan hal yang sama seperti yang melakukannya kepada Potini ini. Namanya aneh ya, Potini ya. Oke, kita mau baca kitab kita. Ada yang bawa handphone atau kita bisa sama-sama baca di layar, tapi saya nggak akan bacain semua. Kita mau sama-sama benar-benar mendengar kisah ini dengan seksama. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Oke. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?"
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Aku akan stop sampai di situ dulu. Kita sudah baca sama-sama. Saya akan meringkas latar belakang dari kitab ini ya. Yesus dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Kalau Bapak Ibu boleh ditampilkan petanya sebentar. Nah, perjalanan dari Yudea ke Galilea itu melewati kota Samaria. Ternyata dalam perjalanan ini Yesus itu sengaja datang ke sana. Memang rutenya dekat, tidak jauh. Tapi Samaria ini biasanya orang Farisi dan orang Yahudi itu akan mengambil jalan memutar, menghindari daerah Samaria, rute. Itu dikarenakan faktor sejarah di mana ada perselisihan dan ketidaksukaan satu sama lain antara orang Israel dengan orang Samaria, sedangkan Yesus berbeda. Yesus melewati Samaria yang merupakan rute terdekat menuju tujuannya ke Galilea, dan Yesus berkata dia harus melintasi daerah Samaria dan di sanalah dia bertemu dengan perempuan Samaria. Jadi sebenarnya buat orang Yahudi untuk lewat ke Samaria itu sangat canggung ya. Jadi mereka lebih baik muter dan tidak lewat kota itu. Tapi Yesus sengaja lewat di sana dan datang ke sana gitu ya. Melatar belakangi Yesus dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, balik lagi boleh kau ke sebelahnya. Lalu dalam perjalanan itu ia melewati daerah Samaria. Lalu Yesus haus dan bertemu dengan wanita itu lalu meminta air. Padahal situasi saat itu orang Yahudi tidak berbicara kepada orang Samaria seperti yang tadi perempuan itu katakan. Namun ternyata melalui pembicaraan itu, wanita itu bertobat. Saya akan sedikit bercerita dan kita boleh berimajinasi sedikit ya. Membayangkan kita latar belakang seorang Potini ini. Jadi saya akan membahas sedikit tentang story of Potini ini. Ini dari sejarah Katolik ya. Saya mendapatkan dari sejarah Katolik. The story of Potini. Bisa didengarkan baik-baik karena saya tidak tampilkan di sini. Potini adalah orang yang memberikan Yesus air di sumur Yakub tadi. Ketika Potini ini memberikan diri untuk bertobat dan setelah pembicaraan dengan Yesus hari itu dia bertobat dan membicarakan itu, sekembali dia ke Samaria dan banyak orang percaya kepada Yesus karena perkataan seorang Potini ini. Setelah Pentakosta, Potini bersama keluarganya itu memberikan diri untuk dibaptis oleh para rasul. Setelah pertemuan dia dengan Yesus itu, dia keluarganya memberikan diri untuk dibaptis. Nama Potini ini diberikan dari nama baptisan. Potini ini muncul dari nama baptisan yang berarti adalah seseorang yang telah diterangi atau orang yang telah dicerahkan. Lalu sejak itu ia mulai memberitakan tentang Yesus, mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Dan banyak orang yang dari menyembah berhala menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini cerita yang luar biasa ya. Dan ini bukan mengarang bebas, ini terjadi gitu ya. Lalu suatu hari Yesus menampakkan diri dalam mimpi Potini untuk mengutus Potini pergi ke Roma. Kalau Bapak Ibu tahu Roma itu latar belakang penyembahan berhalanya itu luar biasa ya, dengan patung dewa-dewa itu ya. Tahu dewa-dewa Zeus ya, dewa-dewa apalah semua banyak gitu ya. Ternyata Tuhan mengutus si Potini ini untuk pergi ke sana. Kehadiran Potini dalam menginjil di sana membangkitkan rasa keingintahuan orang-orang di kota tersebut. Gempar. Penyembah-penyembah berhala di sana, orang-orang di sana gempar. Ini ada apa gitu? Ada berita baru apa? Kenapa ini begitu mengundang banyak orang untuk tahu gitu tentang cerita ini, tentang cerita Yesus. Banyak orang yang bertanya, ini siapa wanita ini berani-beraninya dengan keberanian menceritakan tentang Yesus gitu. Begitu banyak orang yang mengikuti dia dan dia terus mengajar tentang Kristus dengan sangat berani. Gitu ya. Potini mempunyai putra yang bernama Victor. Menurut sejarahnya Victor adalah bagian dari tentara Roma. Dan Victor ternyata mendapat hukuman ketika mengetahui banyak orang yang bertobat tapi dia tidak ikut menghukum.
Singkat cerita, akhirnya Potini ditangkap bersama keluarganya untuk menghadap Kaisar Nero karena terlalu mengundang banyak orang yang penasaran, terlalu heboh, beritanya sangat aktual sekali di sana. Ini ada apa gitu, berita baru apa, sampai terdengar kepada Kaisar Nero. Bapak Ibu, Potini bahkan berani untuk bersaksi tentang Kristus dan menginjili Kaisar untuk menerima Kristus. Luar biasa. Kaisar loh diinjili oleh seorang Potini, wanita Samaria ini. Lalu Kaisar berkata kepada mereka, apakah kamu siap mati? Untuk apa yang kamu lakukan saat ini? Gitu. Berani-beraninya kamu nginjilin saya gitu. Siap mati gak kamu? Dia bilang. Dengan lantang Potini menjawab, dengan cinta kami kepada Yesus, kami bersuka cita dan dengan senang hati kami rela mati dalam nama Yesus. Mendengar perkataan itu, Kaisar Nero memerintahkan untuk mereka mendapat hukuman. Tangan mereka dipukul dengan tongkat besi selama 3 jam. Hingga saat terakhir, eksekutor yang memukul tangan mereka melihat tangan mereka baik-baik saja, bahkan tidak ada bekas apapun, dan mereka bahkan sama sekali tidak merasakan sakit. Potini dengan sukacita mengutip Mazmur Daud, Tuhan adalah keselamatanku. Kaisar Nero-nya bingung sekali. Ini ada apa dengan orang-orang ini? Semangat dari mana untuk menceritakan tentang Yesus ini? Akhirnya Kaisar Nero punya ide, membawa Potini beserta 5 saudara perempuannya dibawa ke dalam istana. Lalu mereka diperlihatkan dengan begitu banyak kemewahan, ada emas, perhiasan, pakaian indah, semua ditaruh di depannya. Diperlihatkan dengan harapan mereka akan tergoda dengan hal itu. Mungkin saya tergoda kali. Mungkin lihat emas gitu, gelang, cantik permata, mungkin saya tergoda. Tapi apa yang dilakukan? Nero itu menyuruh putrinya, putri Nero ini namanya Domnina, bersama para budaknya untuk menghampiri mereka, untuk membujuk mereka menerima perhiasan tersebut. Tapi ketika putrinya si Nero ini datang, ternyata mereka berbicara dengan banyak. Dan puji Tuhannya, ternyata si Domnina ini beserta ratusan budaknya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Domnina beserta budak-budaknya saat itu juga dibaptis bersama-sama gitu. Maksudnya untuk pengen narik si Potini ini, tapi ternyata mereka mendengar berita tentang Kristus dan mereka excited. Dan akhirnya mereka dibaptis dan mereka membagi-bagikan kekayaannya kepada orang miskin di daerah Roma. Setelah Nero mendengar bahwa putrinya sendiri sudah menerima Kristus, akhirnya Nero menyuruh para prajuritnya untuk membakar Potini dan seluruh pengikutnya untuk dibakar. Setelah 7 hari dibakar dalam tungku pembakaran, setelah pintu dibuka, semua orang di dalamnya gak ada yang sedikit pun terbakar. Lalu Kaisar menghancurkan mereka dengan cara meracuni. Tapi gak ada satupun yang teracuni. Semuanya luput dari itu. Berbagai cara digunakan untuk menyiksa Potini beserta keluarganya, namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Selama 3 tahun mereka dipenjara di Roma, ternyata penjara itu menjadi seperti rumah Tuhan. Banyak orang yang datang ke sana mendengar cerita tentang Kristus dan mereka bertobat. Ini bikin Kaisar Nero tambah panas, tambah bingung ya, sangat marah. Dan akhirnya cara terakhir Nero menyuruh semua untuk keluarga Potini untuk dipenggal lalu dimutilasi. Dan Potini dikuliti hidup-hidup, namun yang terjadi pada Potini adalah semuanya kembali lagi dalam keadaan utuh. Tapi mungkin keluarganya meninggal. Lalu Potini ditenggelamkan, namun dia tidak mati dan akhirnya dia dipenjara kembali. Setelah dukanya yang terjadi terhadap keluarganya selama beberapa hari, dia cuma berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan gak kuat, angkat aja nyawa saya. Potini bilang gitu. Tapi ternyata Tuhan menampakkan diri kepadanya dan akhirnya sukacita memenuhi hati Potini saat itu. Dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia meninggal. Yang kita bisa ambil dari story ini adalah story seorang wanita biasa. Seperti kita ya. Poin dari story ini adalah 1,
kita belajar. Nanti kita akan belajar 5 poin ini. 1, inisiatif Allah. 2, kuasa firman Allah. 3, pertobatan. 4, keberanian untuk bersaksi. Dan kelima adalah tujuan Allah. Inisiatif Allah, 1, inisiatif Allah untuk menghampiri dan Anda dan saya ada dalam agendanya. Di Yohanes 4 ayat 1-10 dikatakan tadi bagaimana Tuhan Yesus sengaja melewati daerah itu dan menghampiri. Bapak Ibu, kita mau bilang bahwa mungkin selama ini kita diajar kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup berkenan, kamu harus baca firman, kamu harus ini, kamu harus itu supaya kamu dapat perkenanan dari Tuhan. Kalau enggak, kamu ditendang, kamu masuk neraka. Ya. Tapi seberapapun kita berkomitmen untuk datang pada Tuhan, sekomitmennya kita untuk tiap hari baca firman dan mendekat pada Tuhan, kita boleh akui bahwa satu hari kita pasti gagal. Suatu kali kita pasti gagal dan kita ngerasa, udah berapa kali saya coba dan saya selalu gagal. Kita harus melakukan ini dan itu, tetapi kita harus gagal. Dan kita selalu gagal. Tapi lewat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Potini ini, seorang wanita yang berdosa, ya, kita tahu bahwa jauh sebelum Potini ini melakukan apa-apa atau jauh sebelum kita melakukan apa-apa, ternyata Tuhan sudah bergerak untuk memanggil Anda dan saya. Dia terlebih dahulu rindu supaya Anda dan saya mendekat kepada Tuhan. Kita ada dalam agendanya Tuhan. Kadang kita mikir ya, kita tuh banyak agenda kan, sebagai manusia kita banyak agenda. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Kita berpikir dengan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kita berpikir kalau Tuhan itu makin sayang sama kita. Tapi ternyata sebelum kita melakukan apa-apa dan kegagalan kita dalam memperbaiki diri kita supaya kita gak berdosa, itu tidak mengurangi kasih Tuhan. Dan kita selalu ada dalam agenda Tuhan, di mana Dia rindu supaya kita mendekat, supaya kita mengenal Yesus, supaya kita bisa ngobrol sama Tuhan dan punya relasi sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita tahu bahwa jauh sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan sudah bergerak untuk memanggil Anda dan saya. Dia terlebih dahulu rindu supaya kita mendekat. Yang kedua adalah kita belajar dari Potini bahwa kuasa firman mampu mengubahkan hati dan membawa kepada pertobatan. Yang Yesus katakan itu adalah firman-Nya. Dia bahkan mengutip perkataan ayat untuk membuat Potini akhirnya jadi, oh iya ya, ini ada loh perkataannya gitu. Kuasa firman itu yang Yesus katakan itu mampu membuat hati Potini itu akhirnya bergetar. Ketika kita dengar firman Tuhan, ada satu hati kita yang seperti tergerak, itu kayak membuat kita tuh akhirnya sadar, this is for me. Kadang kalau kita dengar firman, ini buat suami saya, ini mah buat anak saya, ini buat mertua saya, ini mah buat orang lain lah pokoknya bukan saya gitu. Tapi kalau ada satu perkataan firman yang saat ini kena di hati Bapak Ibu, that's for you. Itu buat kita. Dan Tuhan lagi ngomong sama kita. Jika Anda saat ini berpikir Anda dalam kondisi yang sangat kelam, tidak mampu keluar dari dosa, dan merasa tidak ada harapan, saya mau bilang gini, perkataan Yesus berkuasa untuk mengubah hati saudara dan saya. Dan akan mengubah kehidupan saudara. Jika hari ini panggilannya begitu kuat buat kita nih semua, datang kepadanya, percayalah Dia berkuasa untuk menarik Anda kembali dalam pelukannya. Perkataan Yesus berkuasa. Kalau hari ini kita dalam pergumulan dan kita berpikir aku gak mampu keluar dari jerat dosa ini Tuhan. Gak mampu aku, gak kuat aku. Ketika aku keluar, aku jatuh lagi. Ketika aku keluar, aku jatuh lagi. Seberapapun orang bicara sama aku banyak, tapi kayaknya aku gak bisa keluar. Tapi hari ini saya mau bilang, kuasa perkataan firman mampu mengubahkan dan meluluhkan hati setiap kita. Dia mampu membawa kita ke dalam pertobatan. Saya percaya saat itu Potini mungkin lagi nyaman sama dosanya. Mungkin Potini mungkin ya tahu dia dosa, mungkin ya.
Terus ya udah dia datang seperti biasa mungkin ngambil air, tapi dia kan nggak tahu kalau saat itu ternyata firman hari itu menusuk hatinya dan membongkar aib-aibnya dan menyadarkan dia bahwa dia jatuh dan nyaman di dalam dosa. Dan itu membawa dia kepada pertobatan. Kuasa, perkataan Tuhan itu kuasa, sanggup mengubahkan hati kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita percaya yuk setiap firman yang kita dengar setiap hari Minggu atau setiap hari lewat renungan apapun mampu berkuasa mengubah setiap hati kita. Tadi saya dengar bukan dengan cara apa itu firman itu disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tapi konten firman Tuhan yang kita ngerti itu sanggup untuk mengubahkan kita. Dan yang ketiga, kita mau belajar bahwa pertobatan dimulai saat kita menyadari dosa dan perbuatan kita. Sayangnya, banyak orang yang gak sadar kalau dia lagi jatuh di dalam dosa. Sayangnya, banyak orang yang nyaman di dalam dosa. Sayangnya, banyak orang yang gak tahu kalau sebenarnya dia itu sudah terikat dan terjerembab di dalam dosa. Makanya dia gak akan pernah bisa sadar kalau dia butuh Tuhan dan dia butuh bertobat. Pertobatan itu dimulai saat kita menyadari dosa dan perbuatan kita. Di Yohanes tadi 4 ayat 16-26. Akhirnya Put ini menyadari yang ada sekarang sama aku tuh bukan suamiku. Tuhan Yesus langsung negor dia kan. Tuhan Yesus langsung bilang sama dia, iya tepat sekali perkataanmu, yang itu bukan suami kamu. Dia menyadari bahwa dia itu dosa. Tapi di saat kasih Tuhan sudah menyentuh dan meluluhkan hatinya, maka itu membuat dia sadar dan membuat dia bertobat. Tapi dimulai dengan kesadaran. Kalau saat itu Pot ini mengeraskan hati atau setidaknya dia bilang, enggak, bukan, itu suami aku. Kira-kira omongan Tuhan kena gak ke dia? Kena. Tapi mungkin dia gak akan bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena dia mengeraskan hati, karena dia ngerasa dia gak salah. Firmannya nyampe. Tapi buat orang-orang yang mengeraskan hati dan merasa dirinya gak pernah salah dan merasa dirinya tuh selalu benar, pertobatan tuh gak akan pernah bisa menyentuh dia. Nah jadi saat ini kita sadar, kalau kita merasa kita dalam dosa dan hari ini Tuhan menegur Bapak Ibu dan saya, yuk kita mulai menyadari ini benar-benar dosa yang harus saya singkirkan dalam kehidupan saya. Di saat kasih Tuhan sudah menyentuh dan meluluhkan hati kita, maka itu akan membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang begitu bobrok. Ketika Tuhan sudah menyentuh hati saudara Bapak Ibu, kita akan langsung melihat ke dalam diri kita, kita tuh sungguh-sungguh bobrok dan berdosa dan kotor di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah bisa melihat itu, kita mulai menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kalau belum sampai di titik itu, belum sampai kita berlutut di hadapan Tuhan, kita akan masih tetap berdiri dan bilang, enggak Tuhan, bukan saya yang salah. Yang salah suami saya, yang salah istri saya, yang salah anak saya, yang salah keadaan semuanya. Keadaan memaksa saya. Tapi ketika kuasa firman Tuhan sudah menyentuh kita, kita akan mulai menyadari dosa kita dan kebobrokan kita. Dan kita tahu bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka kita rindu untuk hidup terus dalam kehendak-Nya dan menjauhi segala perbuatan kita yang dahulu dalam topangan anugerah-Nya. Sampai saat ini Bapak Ibu ngerti ya? Paham ya? Bahwa bagaimana Tuhan menghampiri kita terlebih dahulu karena inisiatifnya. Bahwa Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa setiap kita yang sanggup mengubahkan hati dan membawa kepada pertobatan. Dan ketika kita sudah melihat perkataan Tuhan dan menyadari kebobrokan kita, firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Meluluhkan setiap hati yang keras, setiap hati yang membeku, yang gak mau dikasih tahu oleh siapapun itu mulai luluh. Dan kita mulai sadar bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Pot ini menyadari bahwa dia dikasihi oleh Yesus. Yesus care sama dia. Yesus peduli sama kehidupannya. Mungkin orang-orang di sekitarnya saat itu gak peduli karena dia jatuh dalam perjinahan. Tapi dia lihat Yesus peduli. Itu yang meluluhkan hatinya.
Kita rindu untuk hidup terus dalam kehendak-Nya dan menjauhi segala perbuatan kita yang dahulu dalam topangan anugerah-Nya. Itulah hidup dalam pertobatan. Lalu yang keempat adalah keberanian untuk bersaksi adalah respon dari hati yang sudah diubahkan kasih Tuhan. Saya percaya gini Bapak Ibu, kalau kita ngelihat kisah Potini itu seperti, wah itu mah dia, kayaknya gue gak bisa deh kayak gitu, gak gitu ya, kayak gue gak bisa. Bapak Ibu saya mau bilang ini, 3 yang saya sampaikan ini, itu bekerja di dalam diri Potini, itu bukan karena Potini, tapi karena Yesus yang ada di dalam dia. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini percaya sama Yesus, percayalah sama Yesusnya, bukan sama diri Anda. Karena diri kita bisa salah, hati kita bisa menyesatkan, pilihan kita bisa menyesatkan. Tapi dengan siapa kita percaya, dengan siapa kita mengimani, makanya tadi pujian iman kita gak perlu besar, tapi kita menaruh iman kita kepada siapa, itu yang paling penting kan. Jadi keberanian untuk bersaksi adalah bukan, ayo bersaksi lo, enggak takut gak berani gitu. Tapi kita percaya dalam diri kita tuh ada dorongan yang bikin kita tuh kayak gak tahan kalau gak ceritain kebaikan Tuhan. Karena hati kita udah meluap-luap dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Sehingga tuh kita pengen orang-orang di sekeliling kita tuh ngerasain apa yang kita rasain. Pernah kan dengar berita sukacita, aduh seneng banget nih pengen gue kasih tahu sama suami gue, ini ada berita sukacita, itu loh hatinya meluap-luap. Hingga dia berani untuk bersaksi karena respon dari hatinya udah diubahkan oleh kasih Tuhan. Saat Tuhan menyentuh hati kita dan kita berubah, perubahan itu bukan hanya kita yang rasakan Bapak Ibu. Tapi sekeliling kita. Enggak tiba-tiba kita jadi holy, enggak tiba-tiba kita masuk rumah tiba-tiba langsung basah gitu, enggak. Gitu. Tapi prosesnya itu dirasakan oleh kita. Memang masih akan terus jatuh bangun, tapi beda, respon hatinya beda. Respon hati yang udah dikuasai oleh kasih Tuhan beda. Gitu. Prosesnya itu kita rasakan di mana Injil itu menuntun kita untuk hidup berbuah. Dalam hati kita kayak ada gelora yang gak bisa menahan kita untuk membawa orang untuk merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu terlalu indah buat kita. Coba deh, aku kadang suka mikir ini, omongan Potini seorang hidup dalam perjinahan dan pulang ke kampungnya, terus dia ceritain ke semua orang dan semua orang bisa percaya sama Yesus. Gitu. Itu kekuatannya bukan kekuatan Potini, itu kekuatan Tuhan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini merasa saya emang gak mampu bercerita tentang Tuhan, percayalah, kita bisa kok. Asal kitanya ini sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Asal kitanya ini berubah dulu dan berbuah dulu gitu. Baru kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Sehingga kita rindu membagikan ini untuk orang-orang yang belum mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Keberanian untuk bersaksi ada respon dari hati yang sudah diubahkan oleh kasih Tuhan. Ini yang saya bilang tadi, perubahan itu bukan hanya kita rasakan. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita bertobat, orang yang paling ngerasain itu pasti orang tua kita dulu. Suami istri kita dulu. Perubahan kita, cara kita merespon, cara kita bersikap, itu semua dirasakan oleh seorang sekeliling kita. Lalu kita mulai bagikan ke orang-orang lain. Biarlah kita percaya bahwa kekuatan yang datangnya dari Tuhan ini memampukan kita untuk bisa menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, pertobatan kita membawa kita kepada tujuan Tuhan. Selalu ada tujuan Tuhan, Bapak Ibu, bukan kepentingan kita. Tujuannya kepada tujuan Tuhan. Ketika Yesus datang ke Potini lewatin situ, Tuhan Yesus punya tujuan. Tujuannya untuk membawa orang-orang mengenali siapa Yesus. Lihat dari satu orang sampai ribuan orang bertobat. Dari Samaria ke Roma, Bapak Ibu. Roma. Penyembah-penyembah berhala itu mendengar tentang Kristus dan dia bergelora dan akhirnya mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan kita membawa kita kepada tujuan Tuhan. Kita perlu memahami bahwa Bapak Ibu, kita yang ada di sini, yang di rumah, hari ini kita dipilih oleh Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan di firman Tuhan katakan sejak di dalam kandungan
Tuhan sudah menenun setiap kita dengan demikian rupa. Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita dan ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan masih kita free will, di mana kita sering pakai itu untuk mencari jalan kita sendiri ya Bapak Ibu. Dan kita kadang-kadang terperangkap di dalam pilihan-pilihan kita yang menyesatkan itu. Dan kita gak bisa keluar dari situ. Pilihan-pilihan bodoh kita. Saya kemarin bilang sama Yusak, kadang ya kalau misalnya orang tuh ya, misalnya mengambil pilihan-pilihan yang menuruti egonya dia gitu. Pilihan pertama menuruti egonya dia. Pilihan selanjutnya itu pasti mendatangkan kebodohan buat diri dia sendiri. Saya begitu banyak, termasuk saya sendiri, begitu banyak melihat orang-orang yang dengan egonya yang tinggi itu membuat pilihan-pilihan yang sebenarnya bodoh. Buat dia saat itu mungkin kelihatannya pinter gitu, mungkin kelihatannya gagah, mungkin karena ini gue mampu, gue bisa gitu ya. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita boleh ngeliat tuh bahwa sebenarnya pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang bodoh. Karena itu pilihan-pilihan yang membuat kita jatuh, terjerembab ke dalam dosa kita sendiri. Dan kita susah lagi untuk tarik, selalu ada konsekuensi dari setiap dosa dan pilihan kita Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita mau belajar bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Dan Tuhan selalu punya cara untuk membawa kita kembali kepada tujuannya. Selalu. Cara Tuhan tuh gak pernah terfikir oleh kita. Tapi percayalah kalau saat ini mungkin sekeliling kita ada yang bebal, susah banget dibilangin, udah beberapa kali dibilangin gak nurut-nurut. Pokoknya percaya bahwa Tuhan punya berbagai cara untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Dia selalu punya cara. Selama kita mau hidup dalam pimpinannya. Dan kita hidup berproses dalam perjalanan hidup kita sambil berjalan dalam panggilannya Tuhan. Jadi jangan putus asa. Saya rasa firman hari ini cukup menenangkan setiap kita ya. Yang mungkin selama ini kita selalu, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini. Kita percaya mulai menaruh rest kita di dalam Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Saya gak bilang Bapak Ibu gak boleh ngelakuin apa-apa. Karena saya percaya apa yang dilakukan Potini adalah jalan yang berat menurut Potini. Tapi dimampukan untuk bisa dia melakukan itu karena kasih Tuhan yang udah menyentuh dia. Kadang kita berpikir kalau kita ikut Tuhan itu nyaman, enak, udah tinggal loncang-loncang kaki. Tapi enggak Bapak Ibu, hasrat di dalam diri kita ketika kita penuh dengan kasih Tuhan itu, gelora kita tuh membuat kita kadang menempuh jalan-jalan yang mungkin harus berbahaya. Mungkin jalannya agak-agak berbatu-batu sedikit. Tapi kita terlalu bersuka cita untuk melewati itu bersama Tuhan karena kita tahu bahwa di situ ada orang yang akan menerima berita keselamatan, ada orang yang bertobat lewat kehidupan kita, ada orang bersuka cita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan kita melewati hal itu bersama dengan Tuhan dan kekuatannya dari Tuhan. Potini menjalani kehidupan yang gak gampang. Siapa yang mau disiksa? Siapa yang mau gitu? Bersama keluarganya bahkan anaknya dibunuh gitu. Siapa yang mau ngelihat seperti itu? Tapi karena hasrat di dalam dirinya yang sudah bergelora kasih Tuhan yang sudah memenuhi hatinya, dia menempuh jalan itu Bapak Ibu. Memang itu gak gampang. Kehidupan kita gak akan pernah mudah. Tapi percayalah, kita berjalan dengan Tuhan yang hebat. Saya ingatkan sekali, bukan dengan apa kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Dan refleksi kita hari ini adalah, Bapak Ibu, Potini adalah gambaran kita. Kita apa? Kita berdosa. Kita terjerat di dalam dosa. Dan kita tinggal di dalam dosa. Setiap kita, setiap hari. Gak mungkin kita gak jatuh di dalam dosa, baik sengaja atau gak sengaja kita pasti jatuh. Mau perkataan kita kayak menyakiti orang di sekeliling kita atau apapun yang kita lakukan. Kita adalah orang yang berdosa. Dan kita adalah orang yang tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Kita gak mampu karena kita terikat. Dan Potini gak mampu melepaskan diri dari dosa saat itu. Bahkan ia mencari sesuatu di luar Tuhan. Dia pikir laki-laki bisa memuaskan keinginannya. Sampai ada 5 suami.
Dia pikir 5 orang itu mampu memberikan hasrat kepuasan di dalam dirinya. Tapi Tuhan Yesus bilang sama dia, air yang dari aku itu akan selalu memuaskan kamu. Cuman dan dari aku, bukan dari yang lain. Gitu. Harta habis bisa. Kenyamanan sebentar mungkin bisa direnggut. Orang-orang di sekeliling kita yang bikin kita nyaman mungkin bisa meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tapi ketika kita cari kepuasan di dalam Tuhan, Dia yang jadi satu-satunya tempat pengharapan kita. Di saat semuanya sirna dan gak ada. Pot ini adalah gambaran kita. Kita juga berdosa, kita juga tidak mampu melepaskan diri dari dosa, dan kita selalu mencari sesuatu di luar Tuhan. Kita selalu mencari penghargaan, kita selalu mencari pujian, kita selalu mencari sesuatu yang bisa membuat kita ngerasa, ini aku dikenal, aku dihargai, aku dipuji karena aku. Tapi kebalikannya, Yesus, kita boleh lihat, Yesus itu datang untuk kita. Yesus datang untuk pot ini, satu orang ini Tuhan Yesus datang buat si pot ini. Dan Tuhan Yesus datang buat kita semua, buat satu orang ini. Kedua, Yesus mengorbankan diri agar kita punya relasi dengan Bapa. Untuk satu orang pot ini mungkin Yesus mungkin gak harus lewat Samaria. Mungkin dia harusnya lewat jalan yang tadi diputar aja. Tapi Tuhan Yesus tuh rindu loh. Buat seorang pot ini, dia datang menghampiri pot ini supaya dia bertobat. Dan kalau hari ini, mungkin saat itu pot ini belum menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi buat kita, orang-orang yang sudah mendengar berita tentang kematian Kristus, mungkin hati kita harusnya lebih bergejolak lagi Bapak Ibu. Mungkinnya harusnya hati kita penuh dengan ucapan syukur lagi. Yesus datang untuk setiap kita. Yesus mengorbankan diri agar kita punya relasi dengan Bapa. Yesus melalui karya penebusannya, kita menerima kasih terbesar yang membuat kita hanya menemukan rasa aman di dalam Dia. Melalui karya penebusannya Bapak Ibu, kita menerima kasih terbesar yang memuaskan dahaga kita. Sekarang kita telah mendengar berita kematiannya di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita semua dan kuasa kebangkitannya membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan Dia ingin kita semua masuk dalam pertobatan untuk mempermuliakan Dia. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Oh sebelumnya gini, saya mau bilang gini, kasih-Nya sanggup memuaskan dahaga setiap kita. Sekarang kita mau masuk pertanyaan gini. Saya mau bertanya Bapak Ibu, jawab dengan jujur dan kita boleh merenungkan sedikit pertanyaan ini dan kita jawab dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. 1. Area apakah yang begitu sulit untuk Anda serahkan kepada Yesus? Yang sekarang Anda lagi genggam kenceng-kenceng dan aduh kayaknya belum yang ini Tuhan, belum yang ini kayaknya. Susah untuk dilepaskan. Yang kedua, jika hari ini firman ini menyentuh hati Bapak Ibu, saya mau bilang ini Tuhan lagi manggil, Tuhan lagi ketuk. Ayo bertobat, serahkan. Mau enggak Anda membuka hati dan mengizinkan Yesus untuk menyentuh hati Anda dan menyerahkan seluruh area kehidupan Anda kepadanya? Egonya dicopotin, dibuang. Percaya penuh kepada Kristus. Dan membiarkan Dia untuk menyentuh hati setiap kita Bapak Ibu. Boleh direnungkan dulu, mungkin boleh merem. Mungkin pemain musik boleh naik ke atas. Serius banget mukanya hari ini. Mukanya tegang semua, seperti pot ini mau dikuliti. Enggak. Enggak Bapak Ibu, saya hari ini enggak kuliti Bapak Ibu, enggak. Gitu. Tapi ini biar jadi refleksi, ini juga saya merenungkan ini. Kira-kira ada enggak sih area yang begitu sulit kita serahkan sama Yesus? Yang kita pegang gitu. Dan saya berpikir saya ada ternyata. Saya enggak nyerahin sama Yesus. Saya berpikir saya bisa kendaliin itu. Saya berpikir kalau saya bisa pegang itu dan kontrol itu. Tapi ternyata gak bisa. Saya terlalu sombong kalau saya bilang bisa. Saya gak bisa kendaliin keluarga saya. Saya gak bisa kendaliin suami saya. Saya gak bisa kendaliin anak saya.
semuanya dalam genggaman Tuhan. Waktu kita ke Malang kemarin, Gevarial panasnya itu 39 lebih. Saya udah panik sekali, takut dia kejang. Tapi di saat-saat itu saya antara tenang gak tenang, kayak antara percaya dan gak percaya sama Tuhan. Tuhan nih kok mau jalan-jalan kok malah sakit gini gitu, ada apa sih gitu. Tapi di saat itu at the same time Tuhan juga tenangin saya. Karena saya punya Tuhan dan Gevariel juga punya Tuhan. Gitu. Terus habis itu yang kedua, tiba-tiba lagi makan, Yusak kesedak tulang. Lagi makan, kesedak tulang, apa begitu. Saya takut banget gitu kan, mau diambil gak bisa gitu. Waduh, ini baru Geva udah sembuh, ini ada lagi nih harus pergi ke UGD untuk diambil tulangnya. Ini ada apa gitu. Tapi saya percaya semua dalam kendali Tuhan Bapak Ibu. Walaupun keadaan sepertinya tidak ideal. Kita rencananya kan dari Senin sampai Sabtu maunya jalan-jalan ya. Tapi ternyata 3 hari itu malah kita gak kemana-mana gitu. Tapi walaupun keadaan tidak ideal, tapi itu semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi kita tuh berpikir kita udah planning sebaik-baik mungkin, kita bisa kontrol planning kita, tapi ternyata enggak loh. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Saya nggak tahu kenapa Yusak disangkutin tulangnya di sini, bukan disangkutin sih, tiba-tiba dia kesangkut tulang dan Geva sakit. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan semua terjadi. Tapi saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan dan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu aja. Gitu. Jadi hari apa yang begitu sulit yang Anda serahkan kepada Yesus, hari ini serahin aja. Percaya aja sama Tuhan. Lepasin aja ke Tuhan. Percaya dia pegang kendali atas kehidupan kita. Jadi buka hati, izinkan Yesus untuk menyentuh hati Anda dan menyerahkan seluruh area kehidupan Anda kepadanya. Yang terakhir, saya percaya pot ini udah melihat keindahan Kristus. Sampai emas ditolak sama dia, perhiasan ditolak sama dia, keindahan dunia ditolak sama dia. Dia menerima penyiksaan yang begitu rupa melihat anaknya disiksa, keluarganya disiksa. Dan dia tidak menolak Kristus. Dia melihat Yesus lebih indah dari segalanya Bapak Ibu. Dia melihat kasih Tuhan yang udah dia terima, meluluhkan hatinya dan membuat dia melihat keindahan Kristus yang sesungguhnya. Sehingga apa yang dia punya di dunia ini tidak lagi berharga buat dia. Dalam hidup kita, ketika Yesus jadi yang terindah, keindahan dunia tak lagi menarik lagi bagi kita. Apa yang dunia bisa tawarkan buat kita? Apapun dunia bisa tawarkan. Tapi ketika kita look up ke Yesus dan kita tahu bahwa Yesus telah mengorbankan segala sesuatunya buat kita. Dia rindu untuk hidup dalam kehidupan kita. Hati kita mulai luluh dan kita mulai semakin hari melihat Yesus itu indah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sampai Yesus jadi yang terindah buat kehidupan kita, sehingga dunia tak lagi menarik lagi buat kita. Yuk kita belajar yuk, kita berproses setiap hari, sehingga Yesus menjadi yang terindah dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa.